Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimana mengecek sebuah komponen elektronika yang umum digunakan pada rangkaian-rangkaian elektronik dewasa ini, yaitu resistor. Resistor ini pada rangkaian elektronika memiliki banyak fungsi. Salah satunya sebagai pembagi tegangan. Kemudian yang lainnya bisa sebagai pembagi arus. Kemudian yang lainnya juga bisa sebagai pengatur volume suara, pengatur bass, keras lemahnya bass, treble, dan equalizer ya. Kemudian resistor ini bentuknya ada beberapa macam secara umum, yakni fixed atau resistor bernilai tetap, dan variabel ya, resistor bernilai yang bisa dirubah-rubah. Yang dirubah-rubah nilainya ini contohnya pada penggunaannya untuk mengatur volume suara ya. Nah, adapun bentuknya pada gambar di layar laptop yang saya gunakan ini seperti ini ya, yang 4 gelang, ada juga yang 5 gelang, ada juga yang 6 gelang. Yang ini 4 gelang. Nanti kita akan coba mengeceknya rusak atau tidak, dan termasuk nilainya menggunakan 2 alat ukur, yakni multitester analog dan multitester digital. Dalam hal ini saya menggunakan smart tester ya. Adapun untuk menentukan nilainya, untuk resistor gelang seperti digambar dengan 4 gelang warna, gelang ke-1, kedua, ketiga ditunjukkan oleh tabel warna seperti ini ya, dimana warna hitam menunjukkan nilai 0, coklat 1, merah 2, oranye 3. Kalau dihafal, hijau Mejiku, oranye juga jingga ya, Mejiku, Hibiwa, put emas. Ini toleransi ya. Untuk contoh perhitungannya seperti ini, gelang ke-1 misalnya coklat, berarti bernilai 1, gelang kedua hitam bernilai 0, gelang ketiga hijau bernilai 5. Nah, gelang ketiga ini faktor pengali ini pada resistor dengan 4 gelang warna. Jadi kalau dijumlahkan seperti ini ya, 1, 0, faktor pengali 5 ya, 10 kali 10 pangkat 5, 10, 1 juta ohm atau sama dengan 1 mega ohm. Kemudian ini toleransi 10%. Artinya nilai resistor ini masih dianggap bagus dengan nilai rentang antara 1 mega ohm kali 10%, 1 mega ohm dikurangi 1 mega ohm kali 10%. Berarti 1 juta dikurangi 100.000 ohm, berarti 900.000 ohm sampai dengan 1 mega plus 1 mega kali 10%. 900.000 ohm sampai dengan 1.100.000 ohm. Nanti ketika diukur menggunakan alat ukur ini, jika nilainya berada di antara 2 nilai tadi, maka resistor ini masih dianggap bagus. Itu maksudnya toleransi ya. Nah, pada komponen realnya, misalnya kita punya resistor seperti ini ya, abu, merah, coklat. Yang keempat 5% emas ya. Abu berarti 8, merah
merah atau oranye. Ini merah atau oranye. Abu, merah, coklat. Merah 2, coklat 1. Faktor pengalinya berarti kali 10 pangkat 1. 8 2 kali 10, 820 ohm. Sekarang kita akan coba mengecek nilainya menggunakan multitester ya. Pertama-tama multitesternya kita arahkan selektornya ini menuju ke pengukuran variabel ohm untuk pengukuran nilai resistor. Di sini selektornya saya arahkan ke skala kali 100. Sebelum kita mengukur nilai resistor yang ini, kita kalibrasi terlebih dahulu multitesternya. Caranya ya ini kedua, setelah kita tentukan skalanya seperti ini, kita dekatkan kedua probe ujungnya seperti ini, maka nanti jarumnya akan bergerak. Seperti itu ya, tetapi dia tidak menunjuk persis ke angka 0, maka perlu dilakukan kalibrasi. Caranya setelah kita sentuhkan kedua ujung probe positif dan negatif, kita atur adjustnya ya, adjustnya kita atur sehingga nanti jarum bergerak ke arah persis angka 0. Seperti itu ya, ke angka 0. Baru kemudian setelah itu kita ukur nilai resistornya. Caranya kedua kaki resistor kita dekatkan dengan kedua ujung masing-masing probe dari multitester analog ini ya. Misalnya seperti ini. Seperti ini. Nah, jarumnya kemudian bergerak menuju ke strip seperti yang di display 5, 6, 7, 8 sekian kali 100 ohm, sekitar 800 sekian ohm ya, dengan toleransi 5%, berarti 5% kali 800 ohm, 820 ohm, berarti sekitar 820 dikurangi 82, 700 sekian sampai dengan 900 sekian ohm. Nah, karena hasil pengukuran ini terletak antara rentang nilai tadi, maka resistornya masih bagus ya. Selanjutnya kita akan coba mengecek menggunakan smart tester, multitester digital. Ya, smart tester ini kita nyalakan terlebih dahulu dengan menekan tombol function yang ini sehingga dia nyala. Kemudian kita arahkan skalanya ke pengukuran variabel ohm dengan lambang seperti ini ya, lambang ohm. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kedua ujung smart tester ini kita letakkan di seperti ini di kedua kaki resistor. Setelah itu kita cek hasil pengukurannya 0,813 kilo ohm. 0,813 kali 1000 sama dengan 813 ohm. Ini adalah nilainya ya. Nah, berdasarkan warna gelang dan toleransinya, maka nilai ini masih dianggap ada di antara
batas minimal dan batas maksimal dari penilaian resistor ini yang masih dianggap baik. Berarti resistor ini masih bagus. Kemudian kalau seandainya resistor ini rusak, bisa kita lihat dari ciri-ciri fisiknya ya. Biasanya dia terbakar, kosong, bagian keramiknya ini hilang. Kemudian kadang-kadang dia tidak terlihat rusak, tetapi nilainya lebih besar dari batas atas, batas maksimalnya, atau lebih kecil dari batas minimumnya. Maka dianggap rusak, harus ganti dengan yang baru. Kemudian kadang tidak terlihat juga dengan mata seperti ini, kelihatan masih bagus, tetapi ketika diukur menggunakan alat ukur, misalnya kondisi short seperti ini ya. Ketika kedua prob disentuhkan, jarumnya bergerak ke nol, ini kondisi short. Jadi ketika kita cek kedua kaki resistor ini, kita hubungkan ke masing-masing prob, kemudian jarum bergerak menuju ke angka 0, berarti resistornya terhubung singkat ya. Berarti dia rusak. Kemudian kadang-kadang setelah kita hubungkan kedua prob ke kedua kaki resistor, jarumnya tidak bergerak, berarti resistornya rusaknya tidak terhubung ya antara kaki satu dengan kaki duanya ya, tidak terhubung, open ya, rusak open kalau istilahnya ya. Jadi itu ciri-ciri kerusakannya. Pertama, nilainya melebihi batas maksimal atau lebih rendah dari batas minimalnya. Yang kedua, dia short ya. Ini ketika kita cek menggunakan multitester, tidak ada nilai yang nampil, tetapi dia menunjuk ke angka 0 ya. Ini terhubung singkat. Kemudian yang ketiga, ya jarumnya tidak bergerak. Jarum display di multitester analog tidak bergerak sama sekali, berarti dia resistornya open. Ini kalau fixed resistor. Bagaimana kalau resistor variabel? Kalau resistor variabel kita akan bahas pada video berikutnya. Nah, ini resistor yang menggunakan gelang warna. Lalu bagaimana kalau yang resistor dari bahan smart seperti IC ya? Ini gambar 5 gelang warna. Ini 5 gelang warna. Ada juga yang 6. Yang gelang yang ke-6 itu suhu ya. Nah, ini yang menggunakan model seperti ini ya, SMD ya. 473, ini maksudnya 47 kali 10 pangkat 3 ohm, 47 kilo ohm. Ini ada di badan komponennya ya. Kemudian ada juga yang menggunakan kode angka ya, seperti kode angka dan huruf seperti ini, 4R7 atau 4K7, berarti 4R7 ini 4,7 ohm, kalau 4K7 berarti 4700 ohm, kalau 0R2 0,22 ohm. Nah, ini keterangan untuk konversi dari ohm, kilo ohm, mega ohm. 1000 ohm sama dengan 1 kilo ohm, 1 juta ohm sama dengan 1 mega ohm, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang menggunakan kode-kode seperti ini. Nah, kode-kode seperti ini kan. Jadi kita butuh tabel-tabel ini untuk mengecek nilai sebuah resistor. Kecuali Anda bisa menghafalkan semuanya, tidak masalah ya. Kemudian bagaimana kalau resistor rusak pada rangkaian ya, seperti ini. Nah, untuk mengecek resistor pada rangkaian seperti ini, salah satu kakinya harus kita lepaskan dari patrian. Kita buka, baru kita ukur ya.
baru kita ukur. Misalnya nih kaki yang ini kita lepas dari patrian, timahnya kita pisahkan, kemudian kita angkat sedikit, baru kita ukur. Itu baru presisi ya. Ada alat ini katanya bisa mengecek resistor rusak meskipun dalam keadaan terpatri. Ternyata setelah diuji coba, kalau resistornya ada resistor di dekatnya terhubung paralel, maka nilai yang terukur di sini akan dipengaruhi ya oleh resistor pada sebelahnya ya. Jadi sebaiknya diukur dengan cara di open ya, dibuka kaki salah satu kaki resistor ini, baru dites. Kalau seandainya kita kesulitan menentukan resistor mana yang hendak kita buka kakinya, maka sebelumnya kita cek dulu tegangan input dan outputnya ya. Kalau sesuai, berarti resistor tidak rusak. Ini dalam keadaan rangkaiannya on, terhubung listrik. Cuman ini perlu kehati-hatian ya. Ada ilmunya yang harus kita pahami ya. Demikian cara mengecek resistor, termasuk menghitung nilainya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.